Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, kepada pendengar, penonton yang saya hormati, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya hormati, di siang hari ini, di hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang sudah lalu dalam seri pertama, yang mana di sana masih membahas tentang bab shalah di dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, untuk hari ini seri yang kedua akan kita melanjutkan dari apa yang sudah kita kaji bersama pada seri yang pertama, masih mengenai tentang masalah kewajiban sholat 5 waktu, yang mana sholat 5 waktu diturunkan atau diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah beserta umatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah, diisra mi'rajkan sebagai panggilan untuk menjalankan tugas kewajiban untuk Rasulullah sendiri beserta umatnya, yaitu menjalankan ibadah sholat 5 waktu yang asal mulanya sebanyak 50 waktu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di siang hari ini memberikan tambahan ilmu kepada kita semua, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita bersama, kebaikan, kemanfaatan untuk kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibu, angin pastine wajib opo al maktubatu salat kang den pertuaken. Ai shalawatu tegese pira-pira salat al khamsu kang 5. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf. Ai baligin tegese wong kang wis balig, akilin tur kang duweni akal sehat, zakarin wong lanang, au ghairihi utawa liyane zakarin, tahirin kang suci. Artinya salat 5 waktu itu wajib atas semua orang Islam, wajib atas setiap orang Islam yang mukallaf. Orang Islam yang mukallaf masing-masing secara individu, setiap orang Islam itu diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. 5 waktu sehari semalam, mulai kita mengerjakan kewajiban sholat maghrib, isya, subuh, duhur, dan asar. Itulah sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban untuk kita sebagai individu setiap orang yang beragama Islam. Akan tetapi orang Islam yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu adalah yang mukallaf. Artinya yang mukallaf di sini dijelaskan, maksud dari mukallaf di sini adalah balighin, di mana orang yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu adalah orang yang sudah balik. Arti balik adalah sudah usia, sudah mencapai umur yang ditentukan atau kriteria sebagai orang yang sudah balik. Orang laki-laki umur balik yang sudah mempunyai kewajiban sholat 5 waktu adalah, bila itu lelaki, maka batas umur balik adalah 15 tahun. Sementara untuk orang perempuan batas umur balik yaitu 9 tahun dan seterusnya, 9 tahun ke atas.
zakarin, dan orang yang mempunyai kewajiban sholat 5 waktu di sini disebutkan adalah zakarin, orang laki-laki, au ghairihi, atau selain laki-laki, berarti juga diwajibkan bagi orang perempuan. Tohirin, yang suci. Artinya orang perempuan ini yang punya kewajiban sholat 5 waktu adalah perempuan yang tohir, perempuan yang suci, maksudnya suci daripada menstruasi dan suci daripada nifas. Maka orang laki-laki dan orang perempuan yang suci dari haid dan nifas, kedua orang ini, kedua jenis ini mempunyai kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu, di samping orang-orang yang sudah balik dan punya akal sehat, artinya akalnya tidak gila. Maka ketika akalnya sudah gila, umurnya balik, laki-laki maupun perempuan yang suci dari haid dan nifas, maka semua ini mempunyai kewajiban, artinya diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Fala tajibu, mongko ora wajib apa salat ala kafirin ing atase wong kafir asliyin kang asli, wasobiyin lan ora wajib ing atase bocah cilik, wa majnunin lan ora wajib ing atase wong edan, wa mugma alaihi lan ora wajib ing atase wong kang ayan, wasakrona lan ora wajib ing atase wong kang mendem, bila ta'addin kelawan main-main. Li'adami taklifihim, karena ora onone dituntute wong iku kabeh. Wala haidin lan ora wajib ing atase wadon haid, wa nufasaa lan ora wajib salat ing atase pira-pira wadon kang nipas. Li'adami sihatiha, karena ora onone sihate wadon minhuma saking karone wadon haid lan wadon nipas. Wala qada lan ora wajib qada alaihi ma ing atase wadon haid lan nifas. Maka bagi orang yang kafir, orang yang betul-betul ingkar, tidak mengakui dengan syariat Allah, tidak mengakui dengan Rasulullah, dan tidak mengakui dengan kitab suci ini Allah, maka itu termasuk orang kafir yang asli. Orang kafir yang asli, orang kafir yang memang dari kelahiran, dari orang tuanya sudah keduanya kafir, maka anak-anaknya pun termasuk kafir ketika sampai mulai lahir sampai dewasa dia tetap dalam didikan kafir, maka itulah yang disebut orang kafir asli. Maka bagi orang kafir semacam ini tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankan sholat fardu, adalah merupakan syariat agama Islam. Jadi yang punya kewajiban untuk menjalankan sholat fardu 5 waktu adalah orang-orang yang memang betul-betul beragama Islam, atau termasuk diwajibkan untuk setiap orang muslim, orang Islam. Maka orang kafir seperti ini, orang kafir asli, kafir dari keturunan atau kafir dari semenjak kecil, maka itu tidak diwajibkan menjalankan sholat fardu. Wasobiyin, dan juga sholat 5 waktu tidak diwajibkan bagi anak yang masih kecil. Anak yang masih kecil tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Wa majnunin, dan orang gila juga tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kenapa orang gila tidak diwajibkan menjalankan sholat fardu? Kenapa anak kecil tidak diwajibkan menjalankan sholat fardu? Karena anak kecil masih tidak mengerti apa-apa, dan lagian masih belum termasuk orang yang balik. Anak kecil termasuk belum balik, itulah alasan anak kecil tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat fardu. Sebagaimana orang gila tidak diwajibkan menjalankan sholat fardu karena tidak termasuk akil, tidak termasuk punya akal yang sempurna. Jadi orang yang mempunyai kewajiban sholat itu bila akalnya sempurna, akalnya sehat,
Adapun orang gila ini lawan katanya kebalikan dari akal sempurna, maka orang gila tidak mempunyai kewajiban sholat 5 waktu. Wa mukma alaihi, dan orang yang mabuk, wasakrona juga orang yang mendem, katakan ayan, dan kedua orang ini mabuk karena habis meminum sesuatu yang memabukkan, atau katakan ayan. Nah, ayan itu memang pikirannya atau diri seseorang itu karena memang kadang-kadang kemasukan sesuatu perkara yang halus, sesuatu halus, makhluk halus, hingga menjadi ayan. Jadi tingkah lakunya sepertinya tidak terkendali, akal pikirannya sepertinya tidak terkontrol. Juga seperti orang yang mabuk karena habis meminum khamar misalkan, itu maka orang ini akalnya atau orangnya tidak memiliki kesehatan mental. Jadi semua gerak-geriknya, perilakunya tidak bisa dikontrol. Dia berdua tidak bisa mengontrol apa yang sedang dan akan dilakukan. Maka orang yang ayan atau mabuk, akan tetapi ayan dan mabuk ini tidak karena main-main. Memang betul-betul mabuk, betul-betul ayan, maka keduanya ini tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Li'adami taklifihim, karena kesemuanya ini, orang kafir asli, anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang ayan yang tidak main-main dari kedua ini, maka mereka tidak diwajibkan menjalankan sholat fardu karena tidak ada tuntutan di dalam agama Islam. Jadi tidak ada kewajiban untuk menjalankan syariat di dalam syariat agama Islam. Wala haidin wa nufasa, dan juga yang termasuk seseorang yang tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu adalah perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Apa haid itu? Populer kita sebutkan menstruasi. Orang yang haid adalah perempuan atau darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam keadaan sehat dan bukan karena melahirkan. Jadi darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan dalam keadaan sehat dan bukan setelah melahirkan, dan bukan karena melahirkan, maka itulah yang disebut perempuan haid. Kemudian masa darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang disebut darah haid itu sependek-pendeknya masa keluarnya sehingga suci itu sehari semalam. Kebanyakan 6 hari atau 7 hari, dan paling banyak darah yang keluar dari seorang perempuan darah haid itu sebanyak 15 hari. Maka itulah paling sedikit darah haid keluar itu sehari semalam. Umumnya biasanya perempuan yang kebanyakan mengalami ketika darah haid adalah 6 hari atau 7 hari. Kemudian yang banyak masa atau masa mulai keluar sampai suci itu paling lama adalah 15 hari. Maka orang haid ini tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankan sholat. Wa nufasa, dan orang nifas. Orang nifas juga adalah perempuan yang tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu karena termasuk orang yang tidak mempunyai kewajiban di saat nifas. Apa arti nifas? Adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan. Setelah melahirkan maka diikuti oleh darah, itulah yang disebut yang dinamakan darah nifas.
Ya, kebiasaan atau pada umumnya darah nifas ini mulai keluar bayi, kemudian diikuti darah, maka itu disebut darah nifas. Yang paling pendek masanya adalah, kata bahasa santri itu sakat rotan. Jadi setelah keluar maka tidak keluar lagi untuk yang seterusnya, seperti yang dialami oleh Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umumnya nifas ini pada umumnya kebiasaannya adalah 40 hari, dan paling lama darah nifas ini suci sebanyak 60 hari atau 2 bulan. Maka dua perempuan yang sedang haid dan sedang nifas ini adalah tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat fardu, sholat 5 waktu sehari semalam, karena keduanya ini termasuk yang sihat, karena termasuk tidak perempuan sihat. Jadi orang yang nifas, orang yang haid ini dikategorikan termasuk perempuan yang tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena perempuan bila kedatangan menstruasi, kedatangan darah haid, ini seluruh anggota badannya seperti terasa remuk, sakit semua anggota badan. Juga begitu orang yang nifas ini seluruh anggota badannya seperti capek, remuk, segala macam. Jadi keluhan mengenai badannya ini sangat luar biasa. Maka orang haid dan nifas ini dikategorikan sebagai perempuan yang tidak sehat, dikarenakan karena darah yang keluar dari kemaluannya, baik dinamakan haid maupun dinamakan nifas, karena setelah melahirkan seorang bayi. Wala qada alaihima, dan orang haid dan nifas ini tidak diwajibkan untuk mengqadha. Jadi tidak diwajibkan menjalankan sholat manakala mereka berdua sedang haid atau nifas, dan juga mereka berdua tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat yang ditinggal selama masa haid dan nifas tersebut. Bal tajibu, balik wajib apa salat ala murtadin ing atase wong murtad, wa mu'tadin lan wong kang gawe-gawe, wong kang main-main, bisa korin kelawan mendem. Jadi ini masih mempunyai kewajiban untuk menjalankan sholat fardu bagi orang yang murtad, bagi orang yang keluar dari Islam atau coba-coba mengeluarkan diri dari Islam, dari akidah Islam, ini masih mempunyai kewajiban untuk menjalankan sholat fardu. Kemudian juga orang yang mabuk ini masih mempunyai kewajiban menjalankan sholat fardu, sholat 5 waktu sehari semalam. Ini apabila mabuknya itu karena main-main, bukan mabuk sungguh-sungguh, bukan mabuk yang sebenarnya, tapi pura-pura mabuk. Jadi pura-pura mabuk yang tidak sebenarnya, mabuk yang dibuat-buat, ini masih mempunyai kewajiban untuk menjalankan sholat fardu. Jadi kadang-kadang kita akan melihat kenyataan orang mabuk itu bukan karena mabuk yang sesungguhnya, tapi mabuk memang diada-ada, dibuat-buat. Ini namanya mabuk yang tidak sebenarnya, mabuk yang dimain-mainkan, mabuk yang dibuat-buat, bukan mabuk yang sebenarnya. Ini masih mempunyai kewajiban untuk menjalankan sholat fardu. Tapi adapun mabuk yang benar-benar mabuk karena ada reaksi dari minuman khamar misalnya atau yang lainnya, maka ini tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat, karena sudah terlepas dari tuntutan untuk menjalankan syariat Islam. Wa yuqtalu, lan den pateni sapa muslim, ail muslimu tegese wong Islam, al mukallafu kang mukallaf, atau hiru kang suci, haddan krana dadi balesan, krana dadi pembalasan, krana dadi had, bidar bi'unukin kelawan mukul gulu,
kelawan mukul pira-pira gulu. In akhrajaha lamun ngetokaken sapa muslim ing salat ail maktubata tegese ngetokaken sapa muslim ing salat kang den pertoaken amidan hali nejo an waktu jam'ain saking waktu ngumpulaken waktu jamak laha kadhe salat. Ingkana lamun ono sapa muslim iku kaslan males ma'a tiqadi wujubiha sertane nyakinaken wajib salat. In lam yatub lamun ora gelem tobat sapa muslim ba'dal istitabati sawise di amrih taubat. Nah, orang Islam yang sudah mukallaf, yang sudah tohir, yang sudah bersih, orang mukallaf yang tohir, orang mukallaf yang artinya orang Islam yang sudah sesuai kriteria di atas, orang Islam yang sudah diterangkan di atas, orang Islam yang sudah mukallaf artinya sudah balik, sudah menginjak umur, usia balik 15 tahun 9 tahun, kemudian akalnya sehat, itu apabila meninggalkan sholat dengan sengaja, apabila meninggalkan sholat dengan sengaja artinya meninggalkan, mengeluarkan, tidak menjalankan, tidak melakukan sholat, tidak melakukan sholat secara keseluruhan, artinya sholat 5 waktu itu tidak dikerjakan sama sekali, keseluruhan 5 waktu itu tidak dikerjakan sama sekali, artinya dia mengeluarkan kewajiban sholat, dia mengeluarkan diri, melepaskan diri dari kewajiban sholat 5 waktu. Maka orang seperti ini apabila sudah balik, akalnya sehat, tidak gila, ya, maka dia dihukum. Dalam hukum Islam adalah hukum pancung, dipotong lehernya. Dipotong lehernya apabila itu tidak mengerjakan sholat karena memang disengaja mengeluarkan diri dari kewajiban sholat, menyengaja tidak menjalankan, tidak mengerjakan ibadah sholat 5 waktu secara keseluruhan. Jadi istilahnya tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka itu bila disengaja maka dihukum had, artinya dipancung, dipotong lehernya, itu kalau sesuai dengan hukum Islam. Ingkana apabila orang tersebut orang Islam yang sudah mukallaf, akhirnya sehat, umurnya balik, itu meninggalkan sholat karena malas, karena rasa-rasen, bukan karena semata-mata disengaja untuk meninggalkan sholat, disengaja untuk mengeluarkan diri dari kewajiban sholat, tapi dia masih punya keyakinan bahwa sholat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi dirinya, atas dirinya, namun ketika mau mengerjakan sholat atau dalam pelaksanaan sholat dia mempunyai penyakit aras-arasen, penyakit malas, sehingga kebanyakan sholat itu banyak yang ditinggalkan, atau sehingga hampir semua sholat yang menjadi kewajibannya itu banyak yang tidak dikerjakan. Maka orang seperti ini apabila tidak bertaubat, bertaubat, maka wajib bagi yang lainnya untuk memberikan nasihat, memberikan masukan agar supaya mereka ini mau bertobat, artinya mau menjalankan kewajiban sholat 5 waktunya, agar supaya dikerjakan untuk seterusnya, agar supaya dikerjakan sebagaimana mestinya. Maka bagi orang seperti ini punya kewajiban bagi yang lainnya, bagi kita, untuk memberi peringatan, untuk memberi masukan agar supaya orang-orang ini bertaubat.
dalam arti supaya orang-orang ini mau menjalankan sholat sebagaimana mestinya. Karena memang ini ada penyakit aras-arasan, ada penyakit malas, maka hendaknya penyakit malas itu hendaknya dijauhi, dibuang sejauh-jauhnya. Ini adalah kewajiban bagi saudara yang lainnya untuk memberikan nasihat seperti itu tadi, agar supaya mereka orang-orang yang malas menjalankan sholat ini mau menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya sebagai orang muslim yang punya kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu. Dan apabila dia tidak mau bertobat, diberi masukan nasihat tetap dia tidak mau bertobat, maka sebagai manusia, sebagai sesama Islam, tetap kita berusaha untuk memberikan masukan-masukan, memberikan nasihat-nasihat agar supaya dia mau bertobat. Dia agar supaya dia mau bertobat. Dia mau mengerjakan sholat yang semestinya harus dikerjakan bagi orang-orang Islam yang sudah balik dan tidak gila. Wa ala nadul istitabati lan ing atase sunate amrih tobat la yutmanu uraden tempui sapa man wong qatalahu kang mateni sapa man ing tarik ing wong kang tinggal salat qabla taubati sadurunge tobat. Lakinnahu tetapi ne utawi man iku ya samu dosa. Tadi sudah saya sebutkan, bagi orang yang tidak mau bertobat, artinya ketika dia meninggalkan sholat karena malas, lalu kewajiban bagi yang lainnya untuk memberikan saran agar supaya dia mau bertobat. Akan tetapi ketika dia diberi nasihat oleh siapapun, akan tetapi dia ngotot tidak mau bertaubat, artinya tidak mau kembali di dalam menjalankan sholat 5 waktu sebagaimana biasa, tidak mau menjalankan, tetap tidak mau bertobat, maka seandainya hukum pancung itu diperlakukan bagi dia, orang yang malas ini padahal sudah diberi nasihat untuk bertobat tapi dia tetap ngotot, maka seandainya dia dihukum pancung, maka ini merupakan memang kewajiban bagi dia, bagi orang yang malas mengerjakan sholat, meninggalkan sholat karena malas, setelah banyak sekali mendapatkan nasihat akan tetapi dia masih ngotot, masih tidak menjalankan sholat, maka ini hukumannya tetap hukum pancung. Maka bagi yang melaksanakan hukuman pancung ini, maka bagi yang melaksanakannya, bagi yang memotong leher orang-orang yang malas menjalankan sholat, meninggalkan sholat karena malas, setelah diberi peringatan untuk segera bertobat, akan tetapi dia tidak mau bertobat, maka si pelaku pemotongan kepada si pemalas ini tidak diberi sanksi, tidak ada pidana bagi mereka, akan tetapi dia hanya berdosa. Dosanya kenapa? Karena dia masih Islam, cuman meninggalkan sholat karena malas, karena aras-arasan, memang hukumannya tetap pancung, tapi yang melakukan pancungan, yang memotong leher orang-orang yang malas sholat setelah diberi peringatan untuk bertobat, ini tidak dikenakan pidana hukuman, akan tetapi termasuk orang yang berdosa. Wayuk talu lan den pateni sapa wong kupron hali kupur intaroka halamun tinggal sapa wong ing salat jahidan hali angas wujubaha ing kewajibane salat fala yusalu moko ora den dusi sapa wong tarik
wong kang tinggal salat, wala yusallana uratin salati sapa alaihi tarik wong kang tinggal salat. Adapun orang-orang yang kafir, betul-betul kafir, artinya mengingkari, tidak mengakui dengan syariat Islam, tidak mengakui bahwa sholat itu adalah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, itulah namanya kufur, namanya kafir terhadap syariat Islam, terhadap ajaran Islam, terhadap kewajiban di dalam Islam. Maka ketika orang kafir, orang yang ingkar, yang asal mulanya dia mengakui bahwa sholat itu kewajiban untuk dirinya, tapi mungkin Allah menjadikan dia menjadi manusia yang sesat sehingga dia tidak mengimani, tidak mempercayai, mengingkari dengan adanya kewajiban untuk sholat 5 waktu. Maka orang yang mengingkari dengan kewajibannya, dengan diwajibkannya sholat 5 waktu ini, maka ketika dia dengan sengaja, dengan menentang adanya kewajiban sholat 5 waktu ini, meninggalkannya sholat 5 waktu, disertai menentang dengan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, kepada dirinya, maka orang ini hukumannya dibunuh, yaitu dihukum pancung. Dibunuh, dihukum pancung, dan ketika dia mati karena hukuman itu, dia tidak wajib dimandikan dan juga tidak wajib disolati. Inilah orang Islam yang mukallaf, akan tetapi dalam akhir dari kehidupannya dia mengingkari dengan diwajibkannya sholat 5 waktu. Maka orang ini hukumannya adalah hukuman mati, yaitu hukuman dipancung, dipotong leher. Dan ketika sudah mati dia tidak wajib untuk dimandikan, tidak wajib pula untuk disolatkan. Maka ketika mati karena hukuman pancung, karena dia ingkar, mengingkari, menentang dengan diwajibkannya ibadah, diwajibkannya kewajiban sholat 5 waktu ini, maka seperti matinya hayawan. Jadi mati ketika dihukum pancung, setelah mati langsung dikubur seperti dikuburnya hayawan, tidak dikubur sebagaimana orang Islam, tidak diwajibkan, tidak disolati, langsung dikuburkan seperti kita menguburkan hayawan yang mati. Jadi nilainya seperti bangkai hayawan. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita insyaallah akan meneruskan seri yang selanjutnya, masih membahas tentang kaitan dengan sholat 5 waktu di dalam kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan umur, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam seri selanjutnya, masih dalam kajian kitab fikih Fathul Mu'in. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.